Run it back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Alhamdulillah, semoga semuanya baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan ingat, jika kalian sedang keluar harus menggunakan apa? Masker, biar apa? Ketika masa seperti ini kalian tetap terjaga dari berbagai macam virus ya. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, di pagi yang insya Allah berbarokah ini, kita semua bisa dipertemukan meskipun hanya melalui media sosial. Nah, di sini Bu Haifa akan menjelaskan materi mengenai juz amma. Terlebih juz amma untuk kelas 2, yaitu ada 2 surat. Surat Al-Humazah dan juga surat Al-Asr. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasanya, mari kita berdoa sebelum belajar. Semuanya yang ada di rumah, mari semuanya persiapan isti'dadan ad-du'a'u qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, barakallah untuk kita semua. Nah, karena sudah selesai berdoa, oleh karena itu Bu Haifa akan menjelaskan mengenai materi juz amma, yaitu surat Al-Humazah dan juga surat Al-Asr. Yang pertama, kita akan mulai dari surat Al-Humazah terlebih dahulu. Sebelum Bu Haifa melanjutkan mengenai materinya, lebih baik kita bersama-sama membaca surat Al-Humazah. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Alhamdulillah, kira-kira ada berapa ayat surat Al-Humazah? Iya benar, ada 9 ayat. Iya benar. Jadi ketika kalian menghafalkan, biar tidak lupa, sambil diacungkan tangannya. Ayat pertama dibaca, ayat kedua dibaca. Nanti pasti jika sudah terbiasa itu akan di luar kepala ya. Selanjutnya surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada berapa ayat surat Al-Asr? Ya benar, ada 3 ayat. Iya, kalian pasti sudah hafal semua bukan? Surat Al-Humazah dan juga surat Al-Asr. Nah, jika kalian sudah hafal kedua surat tersebut, maka untuk materi juz amma kalian pasti sudah di luar kepala. Yuk, kita sekarang mulai materinya ya. Anak-anak,
Materi yang akan kalian pelajari untuk juz amma khususnya di kelas 2 itu sangat mudah sekali. Terlebih hanya 2 surat nanti yang akan kalian uji di penilaian tengah semester. Nah, di penilaian tengah semester Bu Haifah akan beri contoh clue soalnya. Yang pertama, kalian harus hafal ada berapa jumlah ayat pada kedua surat. Al-Humazah ada berapa ayat? Iya benar, ada 9 ayat. Nah, Al-Asr ada berapa ayat? Iya betul, ada 3 ayat ya. Pintar, kalian semua sudah pintar sekali. Jadi, ketika kalian sudah menghafal ada berapa jumlah ayat pada kedua surat, yang langkah kedua yang harus kalian lakukan adalah murojaah. Murojaah bagaimana Bu Haifah? Murojaah bersama orang tua. Contoh Bu Haifah murojaah. Bu Haifah dengan teman Bu Haifah si Fulan. Si Fulan, coba dengarkan Bu Haifah. Bismillahirrahmanirrahim. Haifah, sebutkan ayat ketiga surat Al-Asr. Maka kita harus sudah bisa menghafal. Contoh, seandainya kalian belum menghafal, gak apa-apa, kalian menggunakan tangan kalian. Dihafalkan dulu. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu contohnya yang Al-Asr. Seandainya ada Al-Humazah, Haifah, sebutkan ayat ke-4 dari surat Al-Humazah. Sama seperti langkah yang tadi untuk surat Al-Asr, Al-Humazah pun sama. Ketika kalian tidak langsung menghafal, kalian tidak apa-apa, membaca namun di dalam hati. Seperti Bu Haifah contohkan ya. Ada pertanyaan ayat ke-4 surat Al-Humazah. Kalian belum menghafal nih. Berarti kalian harus menghafal pelan-pelan. Seperti itu. Jadi ayat pertama apa? Kalla la yumbadanna fil hutamah. Seperti itu kalau kalian belum menghafal. Tapi kalau kalian sudah hafal ayat per ayat, lebih mudah. Berarti kalian akan lebih cepat untuk menjawabnya. Gitu ya. Contoh, ayat terakhir surat Al-Humazah, fi amadim mumaddadah. Kalian berarti kan sudah menghafal karena kalian sudah tahu ayat per ayatnya itu bunyinya bagaimana. Jadi kalian nggak perlu menghafal lagi. Nah, contoh di sini itu yang mudah jika ada pertanyaan ayat ke ini surat ini. Itu seperti itu caranya. Nah, ada contoh soal yang kedua. Coba kalian lihat di samping kanan Bu Haifah. Nah, itu adalah ayat di mana yang bagian tengah itu kosong. Nah, ketika yang bagian tengah kosong, caranya kalau kalian tidak terlalu menghafal tidak apa-apa. Tetapi Bu Haifah sarankan setidaknya kalian harus menghafal dari bacaan bagian depan, itu biasanya nanti bagian tengahnya langsung ikuti ya. Nah, ini contohnya. Lihat. Nah, contohnya adalah wailul titik-titik humazah ya. Nah, bagaimana Bu Haifah caranya? Berarti kalian harus menghafal. Kira-kira kalimat ini, ayat ini itu masuk pada surat apa ya? Nah, berarti tidak ada cara lain selain kalian menghafal. Contoh, ketika kalian ada 2 surat yang kalian hafalkan untuk penilaian tengah semester. Lalu di ayat ini itu muncul ayat yang berbunyi wailul titik-titik humazah. Nah, itu masuk surat apa ya? Nggak apa-apa kalau kalian harus menghafal dari yang Al-Asr. Tapi ingat, Al-Asr itu hanya ada 3 ayat. Jadi itu akan lebih mudah untuk kalian. Yang pertama itu bunyinya wal asr. Yang kedua, innal insana. Oh, berarti bukan. Yang ketiga, ilal ladina amanu. Ya, hanya depan-depannya saja yang kalian hafalkan, pun di luar kepala nggak apa-apa. Oh, berarti ini nggak masuk Al-Asr Bu Haifah. Iya betul, emang nggak masuk Al-Asr. Berarti kalau gitu coba Al-Humazah ya Bu Haifah. Iya betul. Coba kalian baca soal Al-Humazah dari ayat pertama.
Ayat pertama wailul. Oh, kok sama Bu Iva? Nah, berarti apa tengahnya lanjutannya? Likulli humazatil lumazah. Nah, jadi kan harus kalian dengan begitu akan lebih mudah menghafalnya. Gitu, paham? Contoh sekali lagi, Bu Iva contohkan. Ada ayat ya. Nanti jika itu ayat panjang, kalian nggak perlu khawatir. Di soal itu akan dicantumkan bacaan atau tulisan bahasa Indonesia. Tetapi untuk ayat-ayat yang pendek itu, khusus ayat pendek itu dipastikan itu adalah bacaan Arab. Sehingga Bu Haifah harapkan kalian pun juga harus tahu tulisannya dalam kedua surat itu bagaimana. Ya, jadi memang tidak hanya dihafalkan saja. Kalau hanya dihafalkan saja, kalian pasti akan lupa. Tuh ya. Karena Bu Eva sering bilang, sering-seringlah untuk memurojaah hafalan. Karena dengan murojaah kalian tidak akan kesulitan. Ketika itu penilaian tengah semester, ketika itu penilaian harian pun kalian tidak akan kesulitan. Tapi kalau orang yang jarang memurojaah, itu Bu Eva yakin 105% kalau kalian akan mudah hilang hafalannya, ya. Jadi sering dimurojaah ya, ada waktu 1 minggu ini untuk persiapan penilaian tengah semester ya. Nah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu lihat sampingannya Bu Haifah, itu adalah contoh ayat di mana kalian mengisi titik-titik di bagian depan ya, di bagian depan. Nah, Bu Haifah contohkan. Di sini ada sebuah ayat dari sebuah surat yang tidak dicantumkan. Itu termasuk surat apa? Ya, diingat tidak dicantumkan termasuk surat apa, ya. Nah, ketika di sini ada contohnya, titik-titik wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, kira-kira termasuk surat apa itu? Iya, betul. Itu termasuk surat Al-Asr. Ketika kalian sudah tahu ayat ini adalah bagian dari surat Al-Asr, kalian tinggal menghafal dari ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Kira-kira dia masuk ayat keberapa ya? Sehingga aku tahu nih apa bacaan depannya. Kita perhatikan baik-baik surat Al-Asr. Yang pertama, wal asr. Yang kedua, innal insana lafi khusr. Berarti tidak masuk kan? Yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus. Oh, ada Bu Eva, ada wa amilus. Berarti depannya illal ladzina amanu gitu ya. Dicari tulisannya illal ladzina amanu bagaimana? Paham anak-anak? Ya, Bu Haifah yakin kalian semua sudah pintar-pintar karena kalian adalah anak SD Al-Baitul Amin. Jadi pasti bisa semua ya. Jadi seperti itu. Nanti kalian harus sering memurojaah atau sering mengulang hafalan dengan orang tua atau dengan saudara dengan cara yang pertama menghafalkan seluruh ayat dari satu surat. Yang kedua, dikosongi di bagian tengahnya, lalu kalian melanjutkan. Dikosongi bagian akhir, kalian melanjutkan, atau dikosongi bagian depan, jadi kalian melanjutkan. Seperti itu. Seperti contoh yang sudah Bu Haifah berikan barusan. Oke, paham? Nah, kalau kalian sudah paham, coba Bu Haifah kasih pertanyaan. Kira-kira nih ada yang bisa menjawab enggak? Surat Al-Asr diambil dari kata, mohon maaf, kata Al-Asr diambil dari surat apa? Surat Al-Asr Bu, betul. Di ayat keberapa kata Al-Asr itu muncul pada surat Al-Asr? Ayat berapa ya Bu Haifah? Ayat berapa ya? Coba dibaca Al-Asr. Oh, ayat pertama Bu Haifah, betul sekali. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kata Al-Asr diambil dari ayat keberapa? Kata Al-Humazah diambil dari ayat keberapa? Kalian harus perhatikan hal serinci itu. Paham? Ya Bu Haifah paham, sip, pintar. Kalau kalian sudah paham, contoh soal yang keempat untuk materi yang keempat.
yaitu susunan kata yang kurang tepat menjadi kalimat yang tepat. Nih, di sampingannya Bu Haifah sudah tertera susunan kata yang acak. Nah, di mana susunan kata ini kalian wajib menyusun menjadi satu kalimat menjadi kalimat yang padu atau kalimat yang bisa terbaca oleh kalian. Nah, di sini Bu Haifah mencontohkan ayat ketiga dari surat Al-Humazah, ya. Di mana tertera kan di sini? Nah, kira-kira bagaimana bunyinya dari kalimat yang harus benar ini? Bagaimana bunyinya? Coba Bu Haifah dengarkan. Bu Haifah pengen tahu kalian juga berpikir dengan cermat. Yap, betul. Coba dibaca. Jika ini adalah Al-Humazah ayat ketiga, berarti kalimatnya harus berkata bagaimana? Coba kita baca bareng-bareng ya. Ayat ketiga Al-Humazah. Kalau belum hafal Bu Haifah, nggak apa-apa, dibaca dari ayat pertama. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Iya, betul. Yahsabu anna malahu akhladah. Berarti kalimat yang harus benar bagaimana? Yahsabu anna malahu akhladah. Pinter kalian semua gitu ya. Jadi harus seperti itu. Kalau nggak tahu ini bacaannya apa ya, coba dihafalkan lagi, dibaca lagi dari surat Al-Asr hingga Al-Humazah. Karena kan Al-Asr hanya 3 ayat. Bu Haifah yakin kalian semua insya Allah pasti bisa ya. Nah, seperti itu materi dari juz amma yang wajib kalian pahami dan perhatikan baik-baik. Jadi ada 3 materi itu. Yang pertama, ayat depan yang dikosongi. Yang kedua, bagian tengah yang dikosongi. Yang ketiga, bagian akhir yang dikosongi. Yang keempat, menyusun kata menjadi kalimat yang padu, ya. Kemudian juga jumlah ayat pada kedua surat kalian harus hafal. Oke, paham? Nah, kalau kalian sudah paham, oke, mari kita baca lagi sekali lagi sebelum Bu Haifah akhiri. Harus dibaca lagi, di murojaah lagi surat Al-Humazah dan juga surat Al-Asr. Dari surat Al-Humazah kita bareng-bareng bacanya ya nak ya. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil huqamah wa ma adraka mal huqamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afmidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadim mumaddadah. Alhamdulillah, berarti kalian sudah hafal 9 ayat surat Al-Humazah. Sekarang kita masuk ke surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yes, kalian memang hebat anak-anak SD Al-Baitul. Amin. Kalian sudah hafal semua Al-Humazah, Al-Asr. Kalian dapat 2 jempol dari Bu Haifah. Tapi ingat, jangan lupa selalu dimurojaah bersama kedua orang tua ataupun dengan anak saudara ya. Sering dimurojaah, saling saut-sautan seandainya wailul likulli humazatil lumazah. Nah, gitu sama temennya sebaya atau sama saudaranya gitu ya, anak ya. Harus yang dimurojaah biar kalian lebih mudah untuk menghafalnya ya. Jadi, ada 6 materi yang Bu Haifah berikan yang wajib kalian pahami dengan baik mengenai
materi dari juz amma yang akan kita lakukan penilaian tengah semester ataupun penilaian harian untuk hari Kamis dan hari Jumat. Hari Jumat yang juz amma ya. Jadi harus diperhatikan baik-baik, harus belajar dengan baik. Semangat terus anak-anak untuk belajarnya meskipun belajar dari rumah ya. Harus semangat, usahakan selalu jujur, selalu semangat, dan ingat tidak boleh bermalas-malasan walau hanya belajar dari rumah ya. Harus diingat terus ya. Ya sudah, sekian pelajaran hari ini bersama dengan Bu Haifah. Namun sebelum kita akhiri, yuk seperti biasanya kita wajib berdoa setelah belajar. Semuanya di rumah perhatikan baik-baik istidadan. Ad-du'a'u ba'da ta'alluq. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdih. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallah. Ingat, Bu Haifah selalu berpesan di akhir pembelajaran, jangan lupa untuk di murojaah. Kalau nggak tahu murojaah itu apa Bu Haifah, diulang-ulangi bacaannya supaya kalian lebih hafal ya. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Bu Haifah mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal perkataan Bu Haifah. Tetap semangat belajarnya ya, walau hanya belajar dari rumah. Semangat terus dan jangan lupa berdoa. Barakallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.